Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Si Jabrik Podcast. Alhamdulillah sudah ada pendiri Si Jabrik Podcast. Sahabat saya. Terima kasih Pak Kadadang. Si Jabrik Podcast memang peninggalan dan jadi inovasi nih di kesempatan ini, dan insya Allah saya maintenance terus gitu. Ini jadi ajang komunikasi, kemudian informasi kepada seluruh aspek masyarakat di Kecamatan Sepatan khususnya gitu, Tangerang. Terima kasih Pak Dadang, sahabat saya yang banyak inovasinya, banyak prestasinya. Dan Si Jabrik ini salah satu podcast yang baru ada di 20 kecamatan baru ada, bahkan di SKPD juga belum ada. Luar biasa Ya. Selamat datang juga teman saya dari pertanian, Ibu. Kemudian sahabat saya dari kelompok tani pemuda, kelompok pemuda tani atau kelompok Paguyuban Pemuda Tani. Paguyuban Pemuda Tani. Bukan Paguyuban Tani Pemuda, bukan. Baiklah. Di samping saya, samping kanan saya juga ada tokoh pemuda Sepatan yang juga Ketua KNPI Kecamatan Sepatan. Terima kasih. Belum lama sudah saya agendakan untuk podcast, cuma pengennya mas sore mulu. Kalau pagi kan jadi ini sibuk. Terima kasih semuanya kehadirannya. Tadi kita sama-sama sudah menghadiri, kemudian kita juga sama-sama sudah melaksanakan panen raya Kailan. Nah, ini salah satu bentuk kreativitas teman-teman kita yang tergabung dalam paguyuban pemuda tani di Kecamatan Sepatan. Nah, ini tidak terlepas dari peran pembina ini. Peran pembina yang memang selaku penggagas barangkali ya. Pada saat memang beliau bertugas di sini di Kecamatan Sepatan juga, saya tanya ke teman-teman, ini Camat Kosambi pembinanya dalam kapasitas camat atau bukan? Saya bilang, bukan Pak. Kan biasanya pembina itu ex officio kan, bukan Pak. Oh kalau gitu memang betul-betul konsen kan gitu. Nah gimana nih Kak Dadang nih? Idenya kok sampai sedemikian dahsyat ini, sampai ada lahan milik kabupaten yang memang belum dipergunakan ya, itu idenya bisa sampai ke situ gimana tuh Kak? Ya, boleh master kan nih, udah pasti 3 kali, udah prokes, udah. Takut malah gak masker malah ngap, udah. Baik, terima kasih Pak Camat Sepatan. Yang pertama saya terima kasih atas undangan beliau, luar biasa. Kami mimpi juga diundang ke podcast Si Jabrik gitu ya. Jadi bintang tamu Reoni. Tapi bukan Reoni, dia orang sini, dia orang sini. Bu Ajeng dari BPP Sepatan Pertanian, Ketua PPT. Siap, pembina. Terus Bang Ade Godel ya. Ketua KNPI. Sebenarnya bukan ide saya sih. Oh gitu. Ya, ini lebih kepada mewadahi teman-teman dalam rangka mengembangkan keinginan. Kebetulan waktu itu KNPI sama Karang Taruna Kecamatan nih pengen punya inovasi, karena memang kita kecamatan waktu itu mendorong inovasi dong. Nggak perlu teknologi yang canggih, nggak perlu yang berbasis aplikasi, tetapi juga bisa yang sederhana tapi bermanfaat. Dikaitan dengan potensi wilayah, kemudian perkembang wilayah yang dulunya pertanian, sekarang sudah mulai bergeser ke pemukiman. Nah,
diskusi itu jadi rujukan tuh untuk buat ide. Oh, Ditambah referensi ya. sama Bu Ajeng dari BPP, Oh, didorong. dorong BPP Sepatan ini yang membuat teman-teman bersemangat. Nah, kebetulan ngeliat juga ada aset Pemkap yang tercatat di Kecamatan Sepatan, 9.000 ya, 9.000 lebih, yang memang waktu itu terbengkalai. Khawatir juga dimanfaatkan oleh yang tidak berkepentingan. Nah, mereka mengajukan waktu itu Kecamatan Pasitasi ke Pak Bupati, merespon dengan Pak Sekda waktu itu mengarahkan ke BPKD, keluarlah rekomendasi termasuk Dinas Pertanian waktu itu. Nah, kita kecamatan karena diberi kewenangan sama mendukung penuh. Hanya memang waktu itu belum setahun nih, baru 2 kali panen atau 1 kali panen kita. Nah, ini yang mungkin melatar belakang Pak Camat. Harapannya sih dengan ide ini mungkin bukan hanya satu lokasi, karena kami melihat di sisi Sepatan ini banyak peluang. Dari dulu ada konsep argopolitan, hortikultura, yang konsepnya juga ke depan mungkin ada BUMD ya yang akan masuk ke sana di bawah BPP. Ada kawasan kita yang mungkin strategis dari sisi akses peluang dengan kecamatan lain. Saya pikir itu bisa jadi sentra. Nah, saya pikir itu mungkin yang mengawali. Selebihnya teman-teman nih. Ya, emang nggak salah tagline-nya Ginding nih. Ginding. Sepatan itu peralihan dari area industri ke peralihan dari pertanian ke industri, ke pemukiman, sehingga tingkat partisipasi masyarakatnya mulai berkembang. Sedang berkembangnya, sedang tingginya. Makanya mungkin juga itu barangkali pemikiran kadang-kadang waktu itu, sehingga harus banyak inovasi-inovasi yang memang dibangun, diluncurkan. Salah satunya tadi pemanfaatan lahan yang memang belum dipergunakan. Ini sekarang ke ini nih, ketua paguyuban ini kok jadi pembina ini? Gimana? Dari struktural, jadi Pak Camat, ibaratnya kita ini dari perkumpulan, insya Allah mau kita legalkan di Paguyuban Pemuda Taninya, pasti kan ada struktur gitu. Jadi walaupun tugasnya pindah kemana juga kan masih mengikat sebagai jadi kapasitasnya di internal saja, di internal perkumpulannya gitu. Tetap pembina umum untuk lahan di situ mah ya kecamatan gitu. Jadi hanya internal kita. Oh, jadi memang kadang-kadang ini concern ya? Ya, concern terus, sharing terus di dalam gitu. Lalu kemudian ada konsep kenapa sih nggak dijadiin kuliner dulu gitu? Lalu kenapa tiba-tiba jadi tertarik ke pertanian gitu ya? Karena kan jarang nih ya, anak muda yang memang tertarik di dunia pertanian. Gitu. Gimana itu awal mulanya? Ya, histori ya mungkin, atau ketua KNPI Gimana tuh ketua KNPI? Jadi kenapa tertarik sih sama pertanian gitu? Iya. Ya kan orang udah lebih senang sekarang makan Industri digital, teknologi. digital gitu. Jadi mempertahankan kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Ya, terima kasih Pak. Jadi historinya itu berawal dari ngopi sebenarnya Pak. Ngopi bareng. Banyak Berarti harus sering ngopi bareng. Iya. Jadi inspirasi itu datang dari sendirinya. Ya, jadi ketika itu kita ngobrol ngopi sama Bang Ilman. Gimana nih, Bang, teman-teman pemuda di Sepatan? Karena kan KNP ini wadahnya pemuda. Pemuda ya. Iya. Mau pemuda yang suka main bola hayu. Ada bisa tagline-nya main nggak hayu. untuk KNPI Kecamatan Musa, pemuda berprestasi atau apa gitu? Ada nggak? Belum. Tetap Ginding ya, tetap ya. Ginding aja lah. Satu rumah aja, satu suara. Ada lurus gitu. Jadi gitu Pak. Jadi awalnya ngopi, Bang Hilman dan beberapa teman yang lainnya mengutarakan keinginannya pada Iya, kenapa kita tertarik KNPI, di pertanian gitu? Nah, Kenapa nggak dijadiin apa gitu kan? Karena kan kemarin momennya pandemi Pak ya. Oh, jadi dari situ ya. betul. Momennya Oh, pandemi, benar, kita benar, juga benar. kerja. Ya, kadang di rumah, kadang masuk gitu kan. Terus ada beberapa teman yang putus kerja.
akhirnya kan ada Bang Ilman pengen akhirnya ada kegiatan apa gitu. Kebetulan kan mengerucutnya ke pertanian. Kebetulan saya itu 3 tahun ke belakang itu sudah tahu Pak lahan itu. Oh, udah ngincar. Iya, udah ngincar sebelum dilingkung sama perumahan. Sudah ngincar Pak 3 tahun ke belakang itu sama teman. Itu karena tanah orang kali ya. Iya, karena ya gitulah birokrasi segala macam kita kebentur, akhirnya kita soan sama Pak Camat dan Ketua DPD KNP Kabupaten juga, akhirnya alhamdulillah diberikan jalan, akses jalan. Jadi awal mulanya karena momennya pandemi. Oh, jadi bermula dari pandemi, kondisi pandemi ya. Ketahanan pangan sedang seksi segala macam, Kemudian akhirnya ayolah. sektor-sektor wisata juga otomatis dibatasi dibatasi. Kemudian kerja juga kuliner dibatasi, bahkan kita kerja juga kan ada WFH, WFO. Jadi gabutnya biar berfaedah gitu Pak. Anak muda. Ya Bang Ilman gitu. Mantap ya. Tidak, akhirnya kita bentuk Paguyuban Pemuda Tani namanya. Bang Ilman kita tunjuk sebagai ketuanya. Benar-benar. Dia sehat lah. Ini yang udah dihasilkan apa aja nih selain pokcai ini? Untuk di situ sendiri kita sekarang nanam kailan, pakcoy. Pokcai apa pakcoy sini? Ini kailan. Kailan, kalau ini kailan. Pakcoy mungkin 2 mingguan lagi, mungkin Pak Camat. Sesim keriting, sesim lokal. Ada 5 sih, satu lagi ya kangkung bayam. Lele. Dan lele Ya. dia bisa. Ada lele juga. Dari tahun berapa tuh kadang yang mulai panen? Dari tahun berapa tuh? Mulai panennya nih? Itu perdana. Panen perdana. Sebelum puasa gitu kan. Sebelum puasa. Tahun 2021. 2021 Oh, 21 ya? 2021. Oh, berarti sekarang kedua. Apa kelima? Iya. Udah berkali-kali. Sebenarnya Kan siklus, dia siklus. Iya. Bukan satu paket habis siklus. Dan ini memang cepat ya ini mah ya? ya. Putarannya cepat. Kalau untuk sayur daun Pak Camat rata-rata sebulan. Sebulan ya? Kalau memang kayak kangkung bayam itu bisa 18 hari. Oke. Ini kalau kailan memang agak lama 40 sampai 45 hari. Oh, Dia Tapi dipetik potong. terus. gila ya. Iya. Nah, kebetulan ada teman-teman dari pertanian pada saat muncul ide tadi pemanfaatan lahan yang belum dipergunakan oleh Pemda, kemudian ada ide tadi pertanian. Nah, pertanian hadirnya seperti apa di situ? Apa ngasih bibit gitu? Apa ngasih BPKB nih? Kartu pintar. Buku pintar Pak Camat. Pintar. Apa mentor misalnya kan? Gitu. Baik, Camat, terima kasih kan. Kami di BPP Sepatan ini kan balai non struktural ya Pak ya. Kalau kita ngasih bantuan dalam bentuk barang tidaklah Pak. Oh, ya? Paling kita karena kita tenaga fungsional penyuluh pertanian, kita paling pendampingan untuk teknis Mendampingi budidayanya. ketuanya atau mendampingi apanya? Pendampingan teknis Oh, budidaya. teknis. Ya memang Gitu seperti itu. kalau kita tanam secara otodidak, manual katakanlah, jadi itu cuma hasilnya kan nggak maksimal barangkali. Makanya muncul teknologi pertanian, gitu. Teknologi pertanian kan ada 2, teknologi peralatan pertanian, teknologi pertanian itu sendiri. Apakah berbentuknya berupa mesin atau misalnya tadi rekayasa pupuk dan lain sebagainya. Itu cocoknya selain pokcai di situ nih, kan mungkin ibu lebih tahu lah ya kontur tanahnya ya, kadang-kadang ya, Iya, pasti. kontur tanahnya. Cocoknya apa aja sih di situ sehingga nanti masukkan nih buat teman-teman nih. Siap. Atau misalnya nanam apel di situ cocoknya misalnya atau Nanam saham Bu nggak apa-apa. Iya. Itu yang penting. Sepatan itu dataran rendah ya, mungkin sayuran daun cocok, kemudian sayuran buah juga cocok lah, kayak untuk cabai, terong, sampai untuk yang ada nilai ekonomisnya seperti labu madu dan melon. Sebenarnya melon juga cocok, Cocok ya? cuma memang kita harus punya ilmu yang lebih ya, karena untuk menanam tanaman yang punya nilai ekonomis tinggi ini kan perlu ilmu yang lebih. Jadi ini mah Karena resikonya juga gede. yang agak cepat lah gitu ya. Iya. Ya. Ini pokcai tadi gimana nih? Tadi kenapa idenya pokcai gitu? Apa memang lebih mudah Ya. ditanamnya, kemudian
pemasarannya juga mudah gitu. Gimana tuh? Ya. Untuk kailan sendiri Pak Oh, kailan. Ya, kailan. Kenapa kita menjadikan kailan produk unggulan kita gitu? Satu, dia memang tidak terlalu sulit perawatannya. Dan dia bisa panen berkali-kali karena dia potong. Tahun berapa kali tuh? Ya paling 3 atau 4 kali potong, Oh. kita gusur karena batangnya udah terlalu besar. Jadi kalau dia mah maaf pecah punten, ininya kan dipotong. Kalau yang lain pakcoy, sesim itu kan dicabut. Apalagi Oh, ini Selesai. masih gunting ya? Iya. Seperti tadi kita coba ya di Apalagi kangkung bayam itu kan cabut akar. Dia kalau nggak ada akarnya nggak laku di pasar. Camat disangkanya kangkung rambat, kangkung rawa Iya. gitu. Makanya kalau untuk kailan sendiri dia jangka panjangnya ada karena bisa 3-4 kali panen. Jadi Kita potong berapa bulan sekali panennya? per 40 hari. 40 hari. 40 hari kita Ya, potong, berarti ya. nanti tumbuh tinggi lagi dan dia sebenarnya gizinya ada di sini batangnya, Bu ya. di batangnya. Kandungannya dan enaknya tuh di batang sebenarnya. Kriuk. Kriuk, krenyes. Dia lebih krenyes dari pakcoy. Yo, Pak. Aku bikin awet muda nih. Nah, Dan dilanjutin ini lagi. ini juga Pak. Jauh bikin batang. Asam urat juga ini obat-obat Asam urat ya? darah tinggi segala macam. Ini kalau panen suka ngirim nggak ke pembinanya? Ya, belok doang. Tinggal belok. lewat. Dari tadi ya kadang-kadang ada berapa 9.000 ya? Siap, 9.138. 100 sekian meter cukup luas lah ya. Sekarang sepatan udah mulai susah nih dari lahan-lahan Ya. yang memang besar karena udah banyak perumahan-perumahan bermunculan. Makanya ada teknologi hidroponik, agroponik bahkan gitu. Mungkin nanti kadang-kadang di Kosambi itu nanti bawahnya laut atau bisa aja ini mah kadang-kadang inovasinya banyak. Canggih, Pak. Canggih. Kira-kira kayak Kan agroponik konsepnya lebih Mau di pesawat, lebih besar. pada pesawat nanti. Mungkin idenya mungkin beliau nih laut kan kalau bagan mah udah biasa ya. Biasa. Mungkin nanamnya Sayuran. iya. padi apung. Asin tuh rasanya itu sayuran. Ini kayak ada guber juga tuh. Ini yang ngelola siapa kadang nih yang ngelola tadi nyangkulnya, Ya. kemudian yang nyiramnya kan pertanian pasti ada ini. Sebenarnya kan dari awal oleh untuk mereka. Artinya dari teman-teman sendiri yang memang pada waktu itu ya ada yang memang terkena PHK, nggak bekerja. Nah dari situ 1-2 ikut gantian dan sebagainya. Ya jadi kayak berkelompok ini kan mereka. Dan akhirnya sekarang ya karena mungkin nyaman dan memang jadi pilihan untuk lapangan pekerjaan juga. Betul. Waktu banyak, mereka tetap bertahan sampai hari ini ya, walaupun mungkin ada beberapa juga karena yang kan bagi tugas nih, ada yang supporting, ada yang juga membuat konsep jalur pemasaran. Oh ada ya. Ini kan dikoreksi sama teman-teman di paguyuban. Jadi inilah yang jadi kekuatannya dan lebih enak lagi bukan dorong oleh kita. Saya bilang tadi, kalau dorong oleh kita kan besok ada masanya tuh. Ya tapi kalau dorong inisiasi, saya pikir dari pribadi, dari kelompok. Memang idenya dari tadi ngobrol yang ngopi ya. Iya ngopi. Makanya saya ngopi Pak Camat di Sepadan. Salah. Bayar lagi nih. Oke kita ini dulu, kita stop dulu. Biasanya kalau podcast suka ada ada yang harus dirasain nih. Di sini ada. Kalau kadang-kadang mungkin udah bosen kali ya. Ini ada kopi si Jabrik nih. Saya juga nggak ngerti nih kenapa si Jabrik gitu, kenapa ngasih cepak gitu. Iya. Ini kadang-kadang nih ininya nih. Nih ada kopi si Jabrik. Orangnya juga ada kan. Rajin dia. Bang Jabrik. Makanya kalau dia izin motong saya nggak izin nih. Ayo. Ikon berarti. Iya. Jabrik. Jabrik kan dari sini ya kadang-kadang ya. Awalnya lah dia kasih pelayanan gitu kan. Berarti kan itu kan fasilitasi. Nah, begitu ternyata namanya bisa disingkat jadi sisip informasi. Apa di samping ada singkatannya apa ngelihat si Jabrik nih misalnya gitu. Apa Ya ngelihat sebenarnya itu? tadi berawal kita ingin mendapat menjaring aspirasi masyarakat saja dengan berbagai kelompok komunitas yang ada
Apa nih kemasannya? Oh, berarti kita bikin si Jabrik. Belum ketemu Bukan di karena podcast. ngeliat yang itu, bukan ya? Cuma kebetulan ada dia kan lewat. Itu kan itu Aspirasi, Iya. Si Jabrik. Oh, langsung. Iya. Oh, gara-gara ngelebat. Iya, berhubungan jaringan juga kan. Jadi di situ masih jauh masuk komunitas. Ayo dicobain dulu, dicobain. Jadi cuma di sini yang punya kopi si Jabrik ya. Jadi Camat Kosambi ini sekalian reuni gitu. Reuni karena memang beliau ini pendiri. Jadi saya tinggal meneruskan aja. Berat loh. jago ya. Langsung adaptasi langsung apa cuap-cuapnya udah kayak jadi komposer gitu. Luar biasa. Ini yang top ya. Entertain bener. Dia biasa kolaborasi. Tadi jadi yang ngelola, yang garap, yang maculin itu kontribusi dari teman-teman KNPI gimana? Ya, jadi kita selaku wadah Pak ya, sifatnya support secara materi terus moral segala macam. Pengelolaannya itu lebih ke ya udah PPT garap silakan gitu. Oh, Perekrutan angkutnya segala macam kita serahkan ke PPT. Kita hanya mewadahi, mensupport izin ke pertanian kita sudah waktu itu Bang Ilman ya. ya artinya kan yang tadi yang maculin Maculin yang juga ada, kita Pak. tuh anak-anak kan Ada KNPI ya, teman-teman udah KNPI ya. gabung Pak, campur deh. PPT itu ada Karang Taruna, PSM-nya ada. Oh gitu. Terus juga apa lagi Bang Ilman? Ya, Dari Kuartal 3 itulah kayak dari Karang kalau sampai SM aja. PSM ya. Lebih pada itu ya. Ke depan ini kadang sebagai pembina nih. Tadi kan masa sih cuma poksai doang gitu, ya kan? Poksai. Kailan. Poksai mah burung ya? Iya. Sama juga. Poksai. Ini ke depan gimana nih harapan Kak Dadang selaku pendiri lah, katakanlah saya anggap pendiri yang mendorong tadi sehingga terbentuknya pemuda atau paguyuban menetani. Ke depan seperti apa nih harapannya nih? Yang jelas minta dukungan Pak Camat. Ya. penting. Itu yang paling karena di situ ada kewenangan sama fungsi pembinaan tadi Pak. Kalau saya pembina lokal ya kan, Bapak pembina kecamatan ya. Itu yang pertama. Karena memang bagaimanapun kalau pas tadi karena saya yakin beliau luar biasa untuk ngayominnya gitu ya. Kan artinya terpantau lah di jendela kaca. Ada CCTV. Iya. Punya ini Pak. Kalau kata orang Kosambi Kepala dia, Pak. rapi. Rapi. ya. Dapat lagi. Itu Pak Camat. Padahal Pak Camat kuncinya. Karena pada dasarnya tadi kita berharap supporting, minimal supporting. Nah, kalau yang lain mungkin ya harapannya berkembangan kampung tematik. Nah, saya tadi kan ada maksud juga Bapak tadi di lapangan bahwa jangan cuma sayuran dong. Ikan tawar juga didorong. Nah, berarti kan ada gandingan dinas perikanan juga nih. Iya. Kadis perikanan bisa kita dorong minta support di samping dari Balai Besar Pertanian ya. Oke. Kamu tematik Pak? Ya emang 2023 kebetulan waktu rapat beberapa waktu yang lalu kan ada konsep. Sebenarnya konsep kampung tematik udah lama sebenarnya. Saya pengennya setiap desa itu memunculkan kampung tematik. Pengennya nih, gitu. Makanya saya dorong karena sekarang lagi proses penyusunan APBDes, saya dorong setiap desa nganggarin. Karena tanpa didukung anggaran ya, kadang-kadang ya Siap. itu nggak bisa apa-apa. Itu. Nah, balik nih sekarang nih berdua nih sama Aton. Ini kok bisa gitu? Karena kan tadi pupuk juga harus dibeli, kan? Ya kan apa semuanya ditanggung pembina atau gimana sih? Ada saham Atau kali Pak gimana? tadi. Hah? Ada sahamnya kali. Iya makanya. Doa dong. Katanya mah tadi nggak pernah. Iya, oke. Gitu. Lewat belakang doang. Gimana tuh, Bang Ilham sama Ilman. Bang Ilman, sama Bang Ade nih kaitan dengan pendanaan ya. Siap. Jadi gini Pak Camat. Waduh, ini saya penang Dalam. sedih saudara. Coba musik. Dalam. Ini maksudnya sedih belum ketebus atau gimana sih? Benar loh. Ditagih. Jadi gini Pak Camat. Ya karena apa ya? Hobi mungkin awalnya. Ya, Kita senang. dari hobi jadi ini ya, jadi menghasilkan ya. Mudah-mudahan menghasilkan. Dan memang saat ini
dengan siklus panen ya mulai tertutupi lah modal-modal kita. Jadi ini urunan atau patungan dari kami. Oh, jadi para anggota. semua ya. Ya ini saya punya uang sekian, sekian. Swadaya, Pak. Oh, Saya nggak berarti punya bagus duit, ya. adanya buku pintar tuh. Lebih sakti tuh malah. Taruh titip ya, bukan gade ya, Kasih titip piagam ya. penghargaan. Iya kudunya ya. Udah inovasi. Nanti 17 Agustus. Bisa Agustus kasih lah. Iya. Stempelnya 2. Titip. Ya sampai motor saya juga saya jual saat itu karena memang mentok. Karena di awal-awal kita ini narik yang profesional lah di bidangnya untuk Jadi guru jadi. ya jadi guru kita di lapangan. Jadi ini memang petani yang notabene orang sana biasanya ya orang Jawa tertarik, Pade Mas tolong ajarin kita dari awal sampai akhir. Itu makanya untuk nutupin itu semua, apalagi tukang galinya itu yang saluran air itu nggak bisa orang kita Pak, leklok. Iya. Pinggangnya, pinggangnya, Benar Pak nggak Camat ada yang itu kuat. tenaganya biasanya dari Iya. bukan orang kita. Kan ini mah yang ngerjain pemuda. Iya. Lebih strong. Tenaganya, Terus ya kita Yang dalamnya. Aduh. Pola awalnya ya. ya Awalnya kan. Memang awal entah kenapa kita udah coba berapa kali dapat 3 hari macul meriang seminggu. Panas dingin. Iya panas dingin. Belum Ada yang biasa. sehari, iya. Sekarang udah jago ya. Itu pinggang perasaan naik ke pundak begitu. Jadi memang entah gimana yang nggak bisa dipaksakan Pak Camat. Ya. Mau nggak mau kita Tadi harus. karena kan memang kita bukan dari situ kan. Betul awalnya. Sekarang udah jago kali ya. Udah tapi mau udah berusaha kan jadi tuh. Alhamdulillah, Ya. rada kapalannya tangan dikit aja. Naik motor terus apa megang Amal linggis. gimana? Yes. Ketua KNPI Siap. tadi tambahkan tadi. Jadi sementara ini masih menggarap itu masih swadaya teman-teman Pak. Iya. Kita juga di sini mengharapkan Dari seluruh anggota support. KNPI ya. Enggak, support itu mah udah uyuhan dah. Kesempatannya mah minta support dari kecamatan, terus dari kelurahan untuk Supportnya doa atau gimana? sebenarnya support secara apa ya? Lahir batin. Lahir batin Itu Pak. Kalau doa nih Kita berarti saya mengharapkan tiap pengajian bulannya saya doain gitu. Doain musim hujan atau gimana? Jadi kita mengharapkan Pak, mungkin ada apa namanya bantuan CSR atau program segala macam bisa Oke. dialihkan ke kami, mungkin seperti itu Iya, Pak. iya. Jadi selama ini kan masih sudah swadaya Iya, teman-teman itu Bapak dengar sendiri sampai Iya. jual ini jual itu kan kita juga Ya. itu Pak. Curhat-curhat itu, Pak. Sedih kalau curcol gimana? betul Ya. musik sedihnya mana Jadi memang pemerintah ya, baik itu kabupaten, kecamatan, tadi kabupaten termasuk SKPD harus hadir. Hadirnya bukan ngasih duit, karena nggak bisa dianggarin ngasih duit. Hadirnya fasilitasi. Apa bentuk fasilitasinya tadi? Apakah didorong mendesain Ya. lahan tadi menjadi semakin menarik, menjadi destinasi wisata, destinasi taman edukasi dan lain sebagainya kan. Nah, paling kita fasilitasi hadir di situ. Yang kedua, fasilitasi peningkatan SDM-nya. Misalnya yang udah ada, kita dorong, kita didik supaya lebih profesional lagi. Sama juga dengan pertanian ya, nanti harus hadir, mendorong supaya keberadaan Paguyuban Pemuda Tani di Sepatan betul-betul lebih berkembang lagi. Gitu. Ini yang berat tantangan bagi kita semua kan gitu. Jadi mudah-mudahan fasilitasi kita bisa dorong dalam alokasi anggaran yang memang sudah ada dalam rekening penganggaran kita. Mudah-mudahan ke depan supaya lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, bukan hanya cuma nanam sekedar nanam. pokcai gitu ya, tapi misalnya ada tanaman yang memang betul-betul bisa jadi tadi tempat wisata. Bahkan Edukasi, Pak. tadi saya dengar konsepnya Kak Dadang, wah ini bisa nih dibuat kuliner ya Kak Dadang ya. kuliner. Itu bahkan Kak Dadang juga di Kosambi nanti
Atas laut mungkin kuliner juga katanya itu. Kuliner terapung. Kuliner terapung. Terapung di mana? Kan warga di Bagan mau dibikin ya. Bagan tuh. Ini beliau ini memang idenya betul-betul nih. Saya alhamdulillah pada saat ditugaskan di sini semua inovasi sudah ada. Tugas saya adalah mempertahankan, memaintenance supaya apa yang sudah dibangun tetap kokoh. Iya. Gitu. Ini kan tugas berat saya nih, Bang Ade. Berat nih tugas saya. Nih. Dukung-dukungan. Banyak inovasi yang sudah dimunculkan oleh sahabat saya tadi, salah satunya si Jabri, kemudian Paguyuban Muda Tani, kemudian Taman Kota. Ini kan prestasi yang sangat luar biasa. Nah, saya memastikan harus betul-betul bisa memainkan itu semua dan sampai apa yang sudah dibangun oleh sahabat saya menjadi tidak terawat, misalnya seperti itu. Nah, harapannya gimana nih Pemuda Tani Ya, ke depan harapannya? harapan kita ke depan sih pasti dukungan ya. Dukungan udah pasti. Udah pasti, insya Allah Lahir kita batin. dukung. Lahir batin, insya Allah. Tadi insya Allah. Tadi saya kan ngomong ke Kasih Pemberdayaan, coba kira-kira Ya. bisa nggak kita memunculkan misalnya ada ide kita buat Ya. desain taman gitu, ya kan? Gitu. Karena harus didesain supaya memang betul-betul terlihat estetikanya, kemudian pengaturannya supaya betul-betul terlihat rapi. Ya. Ya. Satu lagi Debat saya kalau ngomong rapi. Rapi. Ke bawah, saya ke bawah. Dapat lagi pada lagi. Kita sih ke depan mudah-mudahan didukung oleh 3 dinas. Pengennya kami ya. Karena Didukungnya oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. ya pemerintah Kabupaten Ada di sini Tangerang lah. khususnya Semuanya ada. semuanya lah. Satu dari sayur payurnya ya ribet saya ngomong itu. Lalu perikanan, hortikultur ya itu suka belibet tuh. Hortikulturnya, ikan air tawarnya, kita di pariwisatanya. Karena itu mudah-mudahan jadi Taman Kota 2 Pak Camat di sini. Tinggal nunggu. Ruang terbuka hijau di Tinggal sana. dibuat akses jalan. Tinggal dibuat Itu akses mungkin, jalan. Nah itu juga harapan kami agar kami dapat akses jalan yang memadai untuk kendaraan roda 4 dan yang lain. Jadi kita akan mudah-mudahan nih masih angan-angan ya, udah kita tuangkan juga dalam tulisan, cuma belum berbentuk Oke. 3D, Jadi masih denah kasar ya. Jadi di situ nanti kita buat ruang terbuka hijau yang free, orang masuk bebas. Bisa belajar ya. Iya, Bisa pertaniannya, wisata, ya. bisa wisata. sekolah. Bisa Kemarin juga bisa konvekan. selfie di situ. Bisa, ada pasti. Ya, itu saya juga punya konsep kayak gitu tuh. Tadi Jadi saya udah anak sekolah Nah. belajar nanam nggak usah jauh-jauh ke nggak usah. Itu aja udah. Nah, makanya di kita kan ini kadang ya ada SMK pertanian Iya. kita. Nah, kita kerjasamanya dalam rangka teknologi pertaniannya, ya kan? Kayak tadi, apakah itu kaitan dengan pupuk dan Betul. sebagainya gitu. Sementara ini mungkin dikelola secara otodidak, ya, karena memang baru ya kadang-kadang ya. Baru. Nah, ini juga menjadi referensi lah untuk teman-teman paguyuban pemuda tani yang ada di wilayah Kecamatan Sepatan. Nah, harapannya nih kadang-kadang nih selaku pembina nih, harapannya untuk teman-teman paguyuban pemuda tani, harapannya seperti apa ke depan? Ya. Harapannya kan ini salah satu program unggulan kita. Artinya pemerintah kecamatan, kelurahan yang ada juga kan support termasuk dinas-dinas juga, terus BPP. Harapannya tetap maju terus, jangan pakai gigi mundur. Andalan jangan pakai gigi mundur. Ada. Boleh, kalaupun belum berhenti gigi normal, jadi nunggu doang bentar. Nunggu bantu dari Pak Camat aja. Kalau parkir itu harus Iya, jangan, udah gigi normal aja. Mau mundur juga nggak Enggak, jangan. Nggak parkir. Jadi begitu aja gitu. Betul. Kan dia metik sekarang Pak. Hah? Sendiri Iya, metik. iya makanya Jadi konsepnya nggak jangan pakai gigi mundur. Bubak-babung nih kayak gitu. Saya tunggul juga udah tubruk aja. Sekarang dari KNP nih, gimana untuk pemuda yang lainnya nih, harapannya nih untuk KNPI kan tergabung dalam
komunitas pemuda lah. Wadahnya Pak ya. Wadahnya, ini udah ada referensi nih. Siap, siap. Paguyuban Pemuda Tani. Nah, seperti apa nih kira-kira? Siapa? Jadi buat teman-teman pemuda yang ada di Kecamatan Sepatan ya, jangan canggung-canggung untuk sharing sama kita. Contohnya, alhamdulillah ada hasilnya gitu Pak ya. Kita atau kami? Kami Kita sama ya. Sama kami aja. mah lebih ke sono no bahasa kami. Kita itu ngomong anak mudanya, Oh, kita mah tua. Ya jangan sungkan-sungkan, jangan segan untuk sharing sama kita atau kami lah. Oke. Ya alhamdulillah ada contohnya Paguyuban Pemuda Tani. Kita juga sebenarnya waktu itu udah menggagas Pak, ada komunitas pencinta film pendek Pak. Oh, ada lagi. Ada juga Pak. Kita jadi kita Temen saya nih. Pak, hasil belusukan. Oh ada di desa ini ada sekumpulan pemuda yang senang bikin konten kreator, Iya. bikin film pendek. Akhirnya kita datang, kita sharing, kita buat Nanti di bahasan selanjutnya aja gitu. Memang yang saya perhatikan Proses gini, selanjutnya yang saya gitu. perhatikan memang tadi karena peralihan dari pertanian ke pemukiman ke industri. Gending itu ganteng kan, Siap. jadi lagi genit-genitnya lah nih. Oh, Ya lagi Benar. apa tingkat partisipasi masyarakat lagi tinggi-tingginya nih. Makanya perlu difasilitasi supaya mereka bisa berekspresi. Siap. Tadi pemuda tani sudah diwadahi oleh Ya, kita kasih ruang dari kecamatan. Paguyuban Pemuda Siap. Tani oleh Siap. jadi banyak. Nah tadi fungsinya kita tadi mendorong supaya ekspresi bentuk kreativitas masyarakat pemuda dan lain sebagainya Terakomodir. apakah itu melalui event dan sebagainya. Betul Pak. Saya juga harus banyak belajar nih dari sahabat saya gitu supaya di samping yang sudah ada ya ada inovasi-inovasi yang lainnya yang bisa dimunculkan supaya Sepatan semakin Ginding. ginding. ini. Harapannya dari pertanian, Irfan mungkin. Pak Irfan, Harapannya kami sangat senang sekali Pak dengan adanya senang udah panen atau senang gimana nih maksudnya? Jadi kalau kita lihat kan Pak, yang namanya pertanian itu adalah menyediakan pangan Pak. Iya. Sepanjang manusia hidup pasti butuh Iya. pangan. Nah, dan juga kan pemerintah itu kan selalu mensupport untuk ketersediaan pangan dan akses pangannya. Buat apa sayurnya itu diambil dari jauh kalau di tempat sendiri saja kita bisa tanam. Menyiapkan ya. Menyiapkan Pak, itu bagian dari salah satu ketahanan pangan. Jadi pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya yang biasa tanaman pangan beras gitu kan ya, tapi juga ada sayur mayur, ada juga mungkin bahan-bahan pangan lain. Nah, dengan adanya pemuda tani ini, pertama mereka memanfaatkan lahan, kedua mereka tadi bahasanya bagus sekali Pak, gabah Pak, gabut berfaedah. Waduh, dapat Gabutannya berfaedah. Itu saya baru kayak juga jadi ada orang gabut bikin video ale-ale kan nggak berfaedah Pak. Ini gabut tapi malah bisa menciptakan atau membuat Malah ada hasilnya ya? hasilnya luar biasa. Kemudian yang saya sangat senang adalah mereka sudah mulai punya produk unggulan Pak, termasuk Ya. kailan ini. Karena biasanya petani itu yang biasanya mereka akan nanam tuh ketika hanya ada isu harganya bagus. Iya benar. Begitu nanam rame jatuh harganya karena pas panen raya. Iya. Kalau mereka nih Bang Irman ini luar biasa, alhamdulillah sudah ada pengepulnya. Jadi ketika istilahnya mereka mau nanam luas tertentu untuk panen kailan ini sudah ada periode waktunya, mereka akan ada hasilnya. Itu lebih secara agribisnis lebih menguntungkan. Oke. Jadi nanti ketika ada pengepulnya atau mereka punya jaringan pasarnya ada terbuka untuk produk-produk lain, mereka bisa masuk ke situ Pak, lebih mudah. Oh iya. Iya. Jadi nanti ketika sudah tambah ilmu lagi, dan insya Allah kami dari Dinas Pertanian, kami selaku penyuluh pertanian, jadi siap juga untuk memberikan pengawalan Pembinaan, pembinaan ya, untuk. pembinaan, Karena apa? Ada pepatah Pak. Jadi kalau kita mau hasil musiman, kita nanamlah sayur-sayuran. Tapi kalau kita mau hasil tahunan, kita nanam pohon-pohonan. Tapi kalau kita mau memperoleh hasil yang terus-menerus, kita tanamlah pendidiknya atau penanamnya. Jadi yang kita tanam adalah ilmu atau pengetahuan di penanamnya. Udah mulai nih. Quotes. Jadi kebetulan tugas Ini udah mulai ini nih ketularan nih. Bagus nih. Jadi kalau penyuluh itu ya kita menjaga SDM pertaniannya. Jadi supaya mereka mau dan mampu untuk berusaha tani dengan baik. Ya. Itu aja Pak. Ya, terima kasih.
teman-teman pertanian, karena kan memang sekarang minat pemuda kita di pertanian udah mulai jarang nih. Iya, betul. Karena mungkin ya nggak tahu saya pertimbangannya apa. Ini referensi contoh, dan ternyata di pertanian itu memang menghasilkan harapan yang sangat luar biasa ya, apabila memang dikelola secara modern. Itu barangkali karena waktu juga, sekali lagi terima kasih ya Pak Dadang, juga di samping Camat Kosambi, pembina juga yang sudah menyempatkan hadir ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Beliau untuk paguyuban pemuda tani kita betul-betul hadir, luar biasa ini, karena memang tanggung jawab beliau begitu besar gitu. Terima kasih Kak Dadang, teman-teman dari BPP Pertanian ya, itu juga dari Paguyuban Pemuda Tani juga, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian terima kasih Ketua KNPI Kecamatan Sebatan. Mudah-mudahan podcast kali ini menjadi referensi buat teman-teman pemuda yang ada di wilayah Kecamatan Sebatan, supaya mereka terus berekspresi, berinovasi, berkreativitas. Saya tunggu teman-teman pemuda untuk inovasi atau kreatif selanjutnya. Siap, Mas. Itu saja barangkali. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang berkenan. Bila ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabupaten Tangerang, Gambira. Sebatan, Gini. Sijabrik, cepat, semakin cepat dan tepat. Oh ya, nih ada ini nih. Ada kenang-kenangan nih. Naruhnya di mana ya ntar? Ini jeruk makan jeruk nggak nih?